Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama pria hanyalah mimpi buruk yang harus dikubur dalam-dalam, sampai hari itu tiba ketika tapannya menyentuh jiwaku seperti panah yang tak terduga. Tapi dia menjauhiku, memandangku dengan mata penuh kebencian, karena salah mengira aku sebagai pion yang dikirim oleh keluarganya untuk menghancurkan segala yang kami bangun. Hatiku terbelah, tapi itu baru awal dari badai yang akan mengguncang seluruh keberadaanku, memaksa aku bertanya, apakah cinta ini layak diperjuangkan, atau hanya ilusi yang menyakitkan. Aku, Andi, lahir dan besar di Jakarta yang ramai, di mana suara klakson dan hiruk-pikuk pasar tradisional menjadi lagu pengantar tidur. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa pria sejati harus mencintai wanita, menikah, dan membangun keluarga. Itu norma di sini, di Indonesia, di mana agama dan budaya saling bertautan erat. Tapi di dalam dada, ada rahasia yang kugenggam erat, ketertarikan pada sesama pria. Aku menyembunyikannya seperti dosa terbesar, takut pada tapan menghakimi dari keluarga dan teman. Andi, kamu harus kuat, kataku pada diri sendiri setiap malam, sambil menatap cermin yang mencerminkan wajah yang tampak normal, tapi hati yang bergejolak. Pertemuan dengan Budi terjadi di sebuah kai kecil di kawasan Tamrin saat hujan deras mengguyur ibu kota. Aku sedang menunggu teman, tapi dia tak kunjung datang. Budi duduk di meja sebelah, dengan laptop terbuka dan secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Matanya yang coklat tua itu, seperti samudra yang tenang tapi penuh misteri. "Ma, boleh pinjam charger?" tanyanya tiba-tiba, suaranya lembut tapi tegas, seperti angin pantai Bali yang pernah kukunjungi. Aku mengangguk, dan dari situ obrolan mengalir. Dia cerita tentang pekerjaannya sebagai desainer grafis, bagaimana dia pindah dari Surabaya ke Jakarta untuk mengejar mimpi. Aku, yang bekerja sebagai guru sekolah menengah, merasa seperti menemukan jiwa kembar. "Kamu tahu, hidup di kota besar ini seperti lomba lari tanpa akhir," katanya sambil tersenyum, dan aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Malam itu, kami bertukar nomor telepon. Pesan-pesan singkat mulai datang, dari sapaan pagi hingga cerita konyol di malam hari. Aku merasa hidupku berwarna untuk pertama kalinya. Tapi di dalam, ada konflik yang menggerogoti, apakah ini hanya persahabatan atau lebih. "Andi, jangan bodoh," gumamku pada diri sendiri. "Dia mungkin strike, dan kamu akan hancur." Tapi setiap kali bertemu, tatapannya membuatku lupa segala norma. Kami jalan-jalan ke Monas, makan sate di pinggir jalan, dan berbagi mimpi tentang masa depan. Suatu hari, di bawah cahaya senja, dia pegang tanganku sekilas. "Andi, aku senang bertemu denganmu," katanya, dan aku merasa dunia berhenti berputar. Tapi gejolak innerku semakin kuat. Setiap malam, aku berdoa agar perasaan ini hilang, tapi malah semakin dalam. "Mengapa Tuhan memberiku hati seperti ini?" tanyaku pada kegelapan. Aku ingat cerita teman yang diusir keluarga karena orientasinya, dan ketakutan itu seperti racun yang merayap. Namun dengan Budi aku merasa aman. Dia tak pernah menyinggung soal cinta, tapi sikapnya penuh kehangatan. Kami mulai menghabiskan akhir pekan bersama, menonton film di apartemenku yang sederhana. "Kamu tahu, aku pernah jatuh cinta sekali," katanya suatu malam, matanya menatap jauh. "Tapi itu berakhir buruk karena keluarga." Hatiku berdegup, apakah dia seperti aku? Aku tak berani tanya, tapi harapan mulai tumbuh. Suatu hari, kami pergi ke pantai Ancol. Angin laut menyapa, dan di sana, di bawah matahari terbenam, Budi memelukku dari belakang. "Andi, aku suka kamu," bisiknya. Dunia seolah meledak dalam warna-warni. Aku balik badan dan kami berciuman untuk pertama kali, lembut, penuh rasa takut dan bahagia. Tapi di dalam, aku berpikir, ini salah, tapi mengapa terasa begitu benar? Malam itu, kami bicara panjang lebar. Budi cerita bahwa dia juga berjuang dengan identitasnya, bahwa keluarganya di Surabaya sangat konservatif.
Mereka ingin aku menikah dengan gadis pilihan mereka, katanya dengan suara bergetar. Aku peluk dia dan untuk pertama kalinya aku merasa tak sendirian. Hubungan kami berkembang diam-diam, kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, berbagi mimpi tentang masa depan di mana kami bisa bebas. Tapi konflik mulai muncul. Teman-temanku mulai curiga. Andi, kamu jarang keluar lagi, kata Rian, sahabatku. Aku bohong, bilang sibuk kerja. Di dalam, aku merasa bersalah, aku membohongi semua orang demi ini. Apakah layak? Budi juga punya masalah. Keluarganya sering menelepon, mendesaknya pulang. Mereka bilang ada calon istri menunggu, katanya suatu hari, matanya merah. Aku pegang tangannya, kita akan hadapi bersama. Tapi badai pertama datang ketika Budi tiba-tiba menjauh. Pesan-pesannya jarang, panggilan tak dijawab. Aku panik, apa yang salah, tanyaku pada cermin. Akhirnya, kami bertemu di kai yang sama. Andi, aku tahu semuanya, katanya dengan suara dingin. Kamu dikirim oleh keluargaku, kan? Untuk menguji aku, untuk menghancurkan hidupku seperti pion yang tak berguna. Aku terkejut, apa maksudmu? Dia cerita bahwa saudaranya bilang ada orang yang dibayar untuk mendekatinya, membuatnya jatuh ke dosa agar mudah dikendalikan. Kamu cocok dengan deskripsi itu, katanya, matanya penuh air mata. Hatiku hancur, Budi, itu salah. Aku mencintaimu sungguh-sungguh. Dia pergi, meninggalkanku sendirian dengan pertanyaan yang menggerogoti, mengapa dia tak percaya padaku. Malam-malam berikutnya adalah neraka. Aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana salah paham ini bisa terjadi. Aku bukan Pohi, aku manusia dengan hati, gumamku. Aku coba hubungi dia, tapi diblokir. Rasa sakit itu seperti pisau yang menusuk berulang. Kenapa Tuhan, kenapa cinta ini harus begini? Aku ingat masa kecil, ketika ayahku bilang pria harus kuat, tak boleh lemah. Tapi di sini aku lemah, hancur karena cinta. Aku mulai mencari tahu. Hubungi teman Budi, tapi mereka tak tahu. Akhirnya aku pergi ke Surabaya, ke rumah keluarganya. Di sana aku bertemu saudaranya yang ternyata iri pada Budi. Ya, aku yang bilang begitu, katanya dengan senyum sinis. Budi terlalu bebas, keluarga butuh dia taat. Hatiku mendidih, kamu menghancurkan kami. Tapi di dalam, aku merasa kasihan, dia juga korban norma yang kaku ini. Aku kembali ke Jakarta, bertekad membuktikan ke Budi bahwa aku tulus. Pertemuan kedua terjadi di tempat kami pertama bertemu. Aku tunggu dia, dan dia datang dengan wajah lelah. Budi, dengar aku, kataku. Aku cerita semuanya, tentang saudaranya, tentang cintaku. Dia menangis, Ma, Andi. Aku takut, aku trauma. Kami peluk, tapi luka itu masih ada. Kita bisa mulai lagi, tanyanya. Aku angguk, tapi di dalam, aku tahu perjuangan baru dimulai. Hubungan kami pulih pelan-pelan. Kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke Bali untuk hidup lebih bebas. Tapi konflik innerku semakin dalam, apakah aku siap menghadapi dunia? Keluargaku mulai curiga, ibuku tanya kenapa aku tak pernah bicara soal pacar. Andi, umurmu sudah 28, kapan nikah, katanya. Aku bohong lagi dan rasa bersalah itu seperti beban berat. Suatu hari, Budi ajak aku ke rumahnya. Aku ingin perkenalkan kamu sebagai teman, katanya. Tapi di sana, keluarganya datang tak terduga. Ayah Budi, pria tegas dengan kumis lebat, memandangku curiga. Siapa ini, tanyanya. Budi gugup, teman kerja. Tapi saudaranya yang iri itu tersenyum licik. Malam itu Budi cerita bahwa keluarganya tahu tentang kami. Mereka marah besar, katanya sambil menangis. Hatiku teriris, ini akhirnya. Aku pulang dengan hati hancur. Mengapa cinta ini harus dipenuhi pengkhianatan, tanyaku pada Tuhan.
Aku ingat ayat-ayat suci yang diajarkan, tapi juga ingat bahwa cinta adalah anugerah. Aku putuskan untuk bertarung. Hubungi Budi, kita lari saja. Tapi dia ragu, Andi, aku tak bisa tinggalkan keluarga. Konflik itu menyiksa, dia memilih mereka daripada aku. Akhirnya, Budi setuju bertemu lagi. Di sebuah taman di Jakarta, di bawah pohon rindang, kami duduk berhadapan. Matanya penuh penyesalan, Andi, atas segalanya. Aku salah mengira kamu. Aku pegang tangannya, itu masa lalu. Yang penting sekarang. Tapi di dalam, luka itu masih menganga. Bagaimana aku bisa percaya lagi, gumamku. Kami bicara berjam-jam tentang ketakutan kami, tentang masyarakat yang tak mengerti. Di Indonesia ini, cinta seperti kita seperti berjalan di atas api, katanya. Aku angguk, merasa air mata mengalir. Pelan-pelan kami bangun kembali kepercayaan. Kami pergi ke Yogyakarta untuk liburan, menikmati Candi Borobudur di pagi hari. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk, kami merasa bebas. Budi, aku cinta kamu, kataku di atas bukit. Dia peluk aku juga. Tapi konflik inner semakin kuat. Setiap malam, aku bermimpi buruk tentang keluarga yang memisahkan kami. Apakah ini hanya sementara, tanyaku pada diri sendiri. Aku mulai menulis jurnal, menuangkan semua emosi, rasa sakit, cinta, ketakutan. Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Teman Budi yang kupikir sahabat, ternyata iri pada hubungan kami. Dia sebarkan rumor di kantor Budi pacaran dengan pria. Budi dipanggil atasan, diancam dipecat. Andi, ini karena aku, katanya sambil menangis di telepon. Hatiku terbakar, pengkhianatan lagi. Aku marah pada dunia, mengapa orang tak bisa biarkan kami bahagia. Aku hubungi teman itu, tapi dia tolak, kalian salah, ini melawan norma. Budi depresi, tak mau makan. Aku datang ke apartemennya, memasak nasi goreng auripnya. Kita kuat bersama, kataku. Tapi di dalam, aku ragu apakah aku bisa lindungi dia. Malam itu, kami tidur berdampingan, tapi tak ada keintiman lebih, hanya pelukan yang penuh rasa aman. Pagi harinya, Budi bilang, aku akan lawan ini. Dia bicara dengan atasan, jelaskan bahwa rumor itu bohong. Tapi kerusakan sudah terjadi, rekan kerja memandangnya aneh. Konflik innerku mencapai puncak. Aku mulai bertanya pada diri, apakah cinta ini layak semua penderitaan? Aku ingat masa kecil ketika aku pertama kali merasa berbeda. Di sekolah, teman-teman ejek anak yang lembek. Aku sembunyikan diri, tapi sekarang dengan Budi aku ingin bebas. Tuhan beri aku kekuatan, doaku setiap sholat. Suatu hari keluargaku tahu. Ibu temukan foto kami di ponselku. Andi, apa ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku duduk, cerita semuanya. Dia menangis, kamu anakku, tapi ini salah. Ayah marah, kamu bawa malu keluarga. Aku pergi, hati hancur. Mengapa mereka tak mengerti, gumamku di jalan. Aku hubungi Budi, aku diusir. Dia datang, ajak aku ke rumahnya. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari saudara Budi. Dia hubungi ayah Budi, bilang bahwa aku Pohi yang kembali. Ayah Budi datang ke Jakarta, marah besar. Budi, putuskan sekarang atau aku tak anggap kamu anak, katanya. Budi terpojok, ayah, aku cinta Andi. Ayah pergi dengan amarah. Budi menangis di pelukanku, Andi, aku tak bisa. Malam itu, kami berpisah sementara. Aku pulang ke rumah teman, merenung. Cinta ini penuh duri, tapi tanpa dia, aku kosong. Aku putuskan untuk bicara dengan ayah Budi. Pergi ke Surabaya lagi, ketuk pintu rumahnya. Pak, dengar aku, kataku. Aku cerita tentang cinta kami, tentang penderitaan. Dia diam, tapi matanya melunak. Aku tak setuju, tapi Budi anakku, katanya akhirnya.
Kembali aku temui Budi. Ayahmu mungkin bisa terima, kataku. Dia peluk aku erat. Tapi di dalam aku tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat, norma, semua melawan kami. Apakah kita bisa bertahan, tanyaku pada hati. Hari-hari berikutnya penuh gejolak emosi. Budi dan aku bertemu diam-diam lagi, tapi rasa takut seperti bayang-bayang. Setiap kali berpelukan, aku berpikir, ini bisa jadi yang terakhir. Konflik inner semakin menyiksa, aku mencintainya, tapi apakah aku egois membiarkannya menderita? Aku mulai mencari dukungan, bergabung dengan komunitas lebut online di Indonesia, di mana orang-orang berbagi cerita serupa. Kalian kuat, kata salah satu anggota. Tapi di hati aku merasa lemah. Pengkhianatan datang lagi ketika Rian, sahabatku, tahu. Andi, kamu gila. Ini bisa hancurkan karirmu sebagai guru, katanya marah. Aku jelaskan, tapi dia putus persahabatan, aku tak mau terlibat. Hatiku terluka dalam, teman sejati mana yang meninggalkan. Aku menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Mengapa cinta ini harus bayar harga begitu mahal? Budi juga hadapi masalah. Di kantor, rumor tak berhenti. Dia putuskan resign. Andi, aku akan mulai usaha sendiri, katanya dengan suara tegar. Aku dukung, tapi di dalam, aku salahkan diri, ini karena aku. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup sederhana. Di sana, kami bangun rutinitas, masak bersama, bicara mimpi. Tapi malam-malam, Budi sering terbangun karena mimpi buruk. Aku takut kehilanganmu, bisiknya. Suatu hari, kami pergi ke Bali untuk healing. Di pantai Kuta, di bawah matahari cerah, kami berjalan bergandengan. Di sini, kita bebas, kataku. Tapi bahkan di sana, tatapan orang membuat kami hati-hati. Di hotel, kami bicara dalam, Budi, apakah kita bisa nikah suatu hari, tanyaku. Dia tersenyum sedih, di Indonesia. Mustahil. Hatiku sakit, mengapa negara kita tak beri ruang untuk cinta seperti ini? Kembali ke Jakarta, badai lebih besar datang. Ayah Budi sakit, dan Budi harus pulang ke Surabaya. Aku harus pergi, katanya. Aku takut, jangan tinggalkan aku. Dia janji kembali, tapi di hati aku ragu. Selama dia pergi, aku sendirian dihantui pikiran buruk. Bagaimana jika keluarganya paksa dia menikah, gumamku setiap malam. Akhirnya, Budi kembali dengan berita buruk, ayah ingin aku menikah dengan gadis itu untuk sembuh. Hatiku ambruk, jadi ini akhir. Kami bertengkar hebat. Kamu pilih mereka, jeritku. Dia menangis, aku bingung, Andi. Aku pergi, meninggalkannya. Di jalan, air mata mengalir, cinta ini terlalu sakit. Tapi malam itu, Budi datang ke apartemenku. Andi, ma. Aku pilih kamu, katanya. Kami peluk, tapi luka semakin dalam. Kita harus lawan, kataku. Kami putuskan bicara dengan keluarganya bersama. Pergi ke Surabaya, hadapi ayah Budi. Pak, kami saling mencinta, kataku gemetar. Ayah diam lama, lalu bilang, aku tak paham, tapi melihat Budi bahagia, aku coba terima. Kemenangan kecil itu beri harapan. Tapi konflik inner tak hilang. Apakah ini cukup, tanyaku. Kami kembali ke Jakarta, lebih kuat. Tapi masyarakat masih melawan. Di sekolah, murid-murid mulai rumor tentangku. Kepala sekolah panggil, Andi, ini bisa pengaruhi murid. Aku ragu apakah aku harus mundur. Keputusan itu menyiksa. Aku cinta pekerjaanku mendidik anak-anak. Tapi untuk Budi aku siap korbankan. Andi, jangan, kata Budi. Kita cari jalan lain. Tapi di hati aku merasa terpojok, cinta ini memaksa pilihan yang tak adil. Malam-malam aku tak tidur, memikirkan masa depan. Bagaimana jika kami pindah ke luar negeri, gumamku. Tapi Indonesia adalah rumah, akar kami.
Pengkhianatan terbaru datang dari saudara Budi lagi. Dia sebarkan foto kami di media sosial dengan caption menghina. Ini saudaraku yang tersesat. Budi hancur, kenapa dia begini? Kami lapor polisi, tapi di Indonesia, masih tabu. Polisi bilang, ini urusan keluarga. Hatiku mendidih, keadilan mana? Kami isolasi diri, tapi cinta kami semakin dalam. Di apartemen, kami bicara tentang mimpi, membuka kai kecil di Bali, hidup tenang. Budi, kamu cahayaku, kataku. Dia peluk aku dan kamu jiwaku. Tapi emosi semakin berat, setiap hari seperti perang. Suatu hari, ibuku datang. Andi, aku rindu kamu, katanya menangis. Aku cerita lagi dan kali ini dia dengar. Aku tak setuju, tapi kamu anakku. Air mata kami bercampur. Terima kasih, Bu, bisikku. Itu beri kekuatan baru. Tapi tinggi Tro datang ketika Budi sakit. Demam tinggi dan di rumah sakit dokter bilang stres. Aku di sisinya, pegang tangan, jangan tinggalkan aku. Di dalam, aku salahkan diri, ini karena perjuangan kita. Budi sembuh, tapi lemah. Andi, mari kita akhiri jika terlalu sakit, katanya lemah. Hatiku terbelah, tidak. Aku tak bisa tanpamu. Kami putuskan untuk lebih berani. Budi bicara dengan keluarganya lagi, kali ini dengan ibunya yang lebih lembut. Bu, tolong pahami, katanya. Ibu menangis, aku coba. Pelan-pelan, keluarga mulai melunak. Tapi konflik innerku mencapai klimaks. Aku mimpi buruk setiap malam, kehilangan Budi, diusir masyarakat. Apakah aku pantas bahagia, tanyaku pada Tuhan. Aku mulai terapi online, belajar menerima diri. Kamu kuat, Andi, kata terapis. Akhirnya, kami pindah ke Bali. Di sana, udara lebih bebas, orang lebih terbuka. Kami buka kai kecil, bernama Cinta Bebas. Bisnis berjalan dan kami temukan komunitas. Tapi masa lalu menghantui. Saudara Budi datang, minta maaf, aku salah, iri padamu. Budi ampuni, tapi aku ragu, pengkhianatan tak mudah dilupakan. Emosi semakin dalam, setiap hari aku syukuri Budi. Tanpamu aku hilang, bisikku. Di Bali, hidup kami seperti mimpi yang rapuh. Kai kami ramai, tamu dari berbagai daerah. Tapi di balik senyum, ada luka yang tak sembuh. Setiap malam, aku bangun karena mimpi tentang pengkhianatan. Budi, apakah kita aman di sini? Tanyaku. Dia peluk aku, ya sayang. Tapi emosi semakin berat, aku merasa beban dunia di pundak. Konflik baru muncul ketika mantan Budi datang. Pria dari masa lalu yang dulu menyakitinya. Budi, aku menyesal, katanya. Budi tolak, tapi aku cemburu, apakah kamu masih cinta dia? Kami bertengkar, Andi, percaya aku, jeritnya. Hatiku teriris, pengkhianatan lagi, meski dari bayangan masa lalu. Aku pergi jalan sendirian ke pantai, air mata mengalir. Mengapa cinta ini penuh ujian, gumamku pada ombak? Aku ingat hoax awal, salah paham yang hampir hancurkan kami. Tapi kita bertahan, kataku pada diri. Kembali, aku minta maaf pada Budi. Aku takut kehilanganmu, kataku. Kami peluk, tapi luka semakin dalam. Keluarga Budi datang berkunjung. Ayahnya yang dulu marah, sekarang lebih tenang. Aku lihat kalian bahagia, katanya pelan. Itu momen emosional, air mata mengalir. Tapi ibuku juga datang dan pertemuan dua keluarga itu tegang. Kami coba terima, kata ayah Budi. Hatiku berbunga, tapi ragu apakah ini tulus. Emosi memuncak ketika kai kami dirusak oleh orang tak dikenal. Tulisan hina, pergi dari sini. Budi hancur, ini karena kita. Aku pegang dia, kita lawan. Polisi investigasi, tapi tak ada bukti. Di dalam, aku marah pada dunia, mengapa tak beri kami damai? Kami bangun kembali, lebih kuat.
Tapi konflik inner tak berhenti. Aku mulai menulis buku tentang cerita kami untuk berbagi. Mungkin bisa ubah pandangan orang, kataku. Budi dukung, kamu pemberani. Suatu malam Budi usul, mari kita adopsi anak suatu hari jika bisa. Hatiku meleleh, ya bangun keluarga kita. Tapi realita keras di Indonesia sulit. Emosi semakin dalam campur bahagia dan sedih. Pengkhianatan terakhir datang dari dalam, aku ragu pada cinta kami. Apakah ini cukup, tanyaku. Tapi melihat Budi tersenyum, aku tahu jawabannya. Klimaks emosi datang ketika saudara Budi kembali, kali ini dengan niat buruk. Dia ancam sebarkan rahasia kami ke media. Bayar aku atau hancur, katanya. Budi marah, kamu saudaraku. Tapi aku tenang, kita hadapi. Kami rekam percakapan, lapor polisi. Saudaranya ditangkap, dan itu jadi tik balik. Keluarga Budi akhirnya dukung penuh, ma atas segalanya. Dengan itu kami bebas. Kai berkembang, komunitas tumbuh. Aku terbitkan buku dan respons positif banyak yang terinspirasi. Andi, kamu ubah hidupku, kata pembaca. Hatiku penuh, cinta ini menang. Tapi emosi terdalam adalah saat Budi ajak aku ke pantai di bawah bintang. Andi, terima kasih atas segalanya, katanya. Kami peluk dan aku tahu meski bici ini akhir bahagia. Kita selamanya, bisikku. Tahun-tahun berlalu kami hidup damai di Bali. Keluarga datang berkunjung, masyarakat mulai terima. Cinta kami jadi simbol harapan. Di dalam, aku syukuri setiap ujian, itu buat kami lebih kuat. Akhirnya, aku paham, cinta tak kenal gender, hanya hati yang tulus.